Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik yang sangat mudah kamu pahami dan ingat, terutama bagi kalian yang saat ini berada di kelas 12 SMA. Dan di akhir materi ini, Mr. Beans nanti akan membahas soal-soal yang sangat mudah kamu selesaikan dan jawab, karena Mr. Beans akan memberikan trik yang bagus untuk bisa kamu pahami tentang soalnya. Baik adik-adik, kita mulai bagian yang pertama, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, tentu kamu udah pernah mendengar istilah gelombang elektromagnetik. Nah, tentu yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dipancarkan oleh sinar matahari ketika menembus atmosfer bumi, di mana gelombang yang dipancarkan oleh sinar matahari itu dia dalam bentuk paket-paket energi. Nah, paket-paket energi inilah yang disebut namanya foton ya. Nah, tentu foton yang dimaksud itu memiliki energi. Nah, energi foton itu adalah H kali F. Nanti Mr. Bean akan jelaskan bahwa ternyata energi foton di sini dia berbanding lurus dengan frekuensinya. Nah, tentu dalam hal ini masing-masing spektrum ini memiliki besaran. Besaran itu ternyata berbeda-beda nilainya ya. Ada, nanti kita coba lihat di sini mulai dari panjang gelombang, kemudian frekuensi ya. Kemudian sampai ke energinya dia ya, energi daripada spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, mana yang paling besar dan mana yang paling kecil dari masing-masing besaran di sini? Nah, kita coba lihat dulu lebih lanjut. Perhatikan adik-adik gambar di sini. Jadi ketika cahaya atau sinar matahari memasuki atmosfer bumi, maka dia akan memancarkan suatu gelombang yang tadi Mr. Bean bilang namanya foton. Nah, foton ini dia dalam bentuk spektrum ya, spektrum. Nah, spektrum itu ada 8 ya, dan masing-masing dia memiliki nilai besaran yang berbeda-beda. Nah, tentu kamu agak kesulitan, misalkan gelombang atau sinar gamma dengan katakan misalkan gelombang mikro, ini energi siapa lebih besar? Atau misalkan sinar Ronsen atau sinar X dengan gelombang radio, ini panjang gelombang siapa lebih besar? Nah, untuk lebih memahami ini, maka Mr. Beans akan memberikan suatu jembatan untuk kamu bisa memudahkan mengingatnya. Nah, jembatan yang dimaksud dia berupa suatu kalimat. Ingat kata Garuchimotor. Nah, gampang adik-adik ya, jadi Garuchimotor. Nah, Ga itu apa? Ga itu adalah sinar gamma. Oke. Kemudian R itu adalah sinar Ronsen. Nah, tentu Ronsen itu sama dengan X-ray ya, sinar X. Kemudian U itu apa Dek? U itu adalah ultraviolet ya, ultraviolet. Kemudian ultraviolet itu sama aja dengan ultraungu. Kemudian cahaya itu, C itu adalah cahaya tampak ya, cahaya tampak. Kemudian I itu adalah sinar inframerah. Inframerah itu sama dengan infrared ya. Kemudian MO itu adalah gelombang mikro. Ingat kata mikro, microwave. Mikro itu sama dengan radar. Radar tentu adik-adik udah sering mendengar. Radar itu adalah radio detection and ranging. Ini sering kita jumpai di mana? Ya tentu di bandara untuk memantau keberadaan pesawat. Kemudian TO itu adalah televisi dan ini adalah radio. Nah, karena di sini ada huruf R, di sini juga ada huruf R. Nah, kira-kira mana yang lebih dulu? Nah, ini gampang adik-adik. Ingat, televisi itu dekat ke radio. Nah, jadi R ini adalah televisi langsung radio. Dan ini sudah kita urutkan ya, dari atas ke bawah. Jadi adik-adik bacanya dari atas ke bawah. Jadi perhatikan tanda panahnya ya. Perhatikan tanda panahnya. Nah, dari atas ke bawah ini frekuensinya dia menurun. Nah, frekuensi berbanding terbalik dengan gelombang. Berarti lambdanya makin besar. Nah, tadi ingat
bahwa frekuensi sebanding dengan energi, berarti energinya makin kecil. Tentu daya dalam hal ini kalau energinya makin kecil, berarti daya tembus ya, daya tembus daripada gelombang ya tentu juga dia makin kecil. Nah, daya tembus ini berkebalikan dengan yang namanya daya ionisasi. Nah, daya ionisasi dia makin besar. Berarti daya ionisasi siapa paling kecil? Berarti adalah sinar gamma. Kemudian gelombang siapa paling besar? Berarti gelombang radio, karena dari atas ke bawah dia gelombangnya makin besar. Gampang adik-adik ya. Nah, kemudian perhatikan di sini C itu adalah cahaya tampak. Nah, ternyata cahaya tampak ini ketika dia melewati suatu, katakanlah di sini prisma, ya prisma kaca, maka nanti cahaya itu akan bisa diuraikan. Nah, diuraikan itu nanti disebut namanya peristiwa dispersi. Pernah dengar kata dispersi adik-adik ya? Dispersi itu artinya peruraian cahaya polikromatis, poli banyak warna menjadi satu warna. Nah, jadi contoh dari peristiwa dispersi itulah peristiwa terjadinya pelangi. Nah, jadi dalam hal ini cahaya tampak itu ketika diuraikan, dia menjadi beberapa warna, ya warna putih ternyata setelah diuraikan itu menjadi banyak warna. Yaitu ingat kata Mejikuhibiniu. Nah ya, Mejikuhibiniu. Nah, ini sudah kita urutkan, hanya adik-adik perhatikan cara bacanya itu adalah dari kiri ke kanan. Nah, ini berkebalikan dengan spektrum tadi. Berarti di sini frekuensinya dia membesar. Kalau di sini tadi frekuensinya menurun. Nah, berarti gelombangnya berkebalikannya makin kecil. Berarti energinya bagaimana adik-adik? Makin besar. Berarti di sini daya tembus ya, daya tembus juga dia makin besar. Berarti daya ionisasi bagaimana? Daya ionisasi dia semakin kecil. Nah, itu dia kira-kira supaya kamu lebih memahami tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi adik-adik cukup ingat kata Garuchi motor, oke? Nah, tentu supaya kamu bisa lebih memahami aplikasinya. Coba kita lihat contoh soal di sini. Nah, satu di antara contoh radiasi elektromagnetik berikut ini yang memiliki panjang gelombang terpendek. Tadi ingat kata Garuchi motor. Ya. Nah, ingat tadi bahwa dari atas ke bawah gelombangnya membesar. Berarti panjang gelombang terpendek berarti yang terkecil. Nah, ya. Berarti kalau kita urutkan, ingat radio, ya radio, kemudian inframerah, kemudian cahaya tampak, kemudian sinar X, dan ultraviolet. Berarti yang paling kecil mana, Dede? Berarti yang paling kecil itu adalah sinar ronsen atau sinar X, ya X-ray. Maka jawabannya delta. Gampang Dede ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar ke kecil. Nah, ingat tadi kata Garuchi motor ya, Garuchi motor. Nah, ingat tadi dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah gelombangnya bagaimana? Membesar. Nah, berarti yang diminta di sini adalah dari gelombang besar ke gelombang kecil. Berarti kita bacanya dari bawah ke atas, kebalikannya ya. Jadi gelombangnya dari besar ke kecil. Nah, kita lihat inframerah berarti ini 1, kemudian ultraviolet berarti 2, televisi berarti 3, kemudian cahaya tampak berarti cahaya tampak itu nomor 4. Nah, yang diminta apa Dede? Yang diminta adalah panjang gelombang terbesar ke gelombang terkecil, berarti dari bawah ke atas. Maka kita urutkan itu apa Dede? Berarti 3142. 3142 berarti B. Gampang kan? Oke. Kemudian kita lihat yang berikut. Perhatikan daftar gelombang elektromagnetik berikut. Nah, urutan dari energi besar ke kecil. Ya, jadi kalau kita lihat tadi Garuchi motor ya, Garuchi motor. Nah, berarti tadi ingat dari atas ke bawah energinya bagaimana? Mengecil. Nah, yang diminta apa? Energi besar ke
kecil, berarti udah benar dia ya, dari besar ke kecil. Nah, yang pertama lihat inframerah itu 1, cahaya tampak itu 2, kemudian sinar X 3 ya, sinar X 3, kemudian gelombang radio itu 4. Ingat tadi ini gelombang radio adik-adik ya. Maka yang diminta adalah dari besar ke kecil, berarti 3214. 3214 berarti C. Oke adik-adik. Nah, jadi ternyata untuk menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik, ingat saja kata Garucci motor. Jadi bagaimanapun bentuk urutannya kamu bisa lebih paham. Oke adik-adik. Nah, terakhir perhatikan di sini, ini adalah contoh dari spektrum atau gelombang elektromagnetik itu, yaitu dalam bentuk sinar laser ya. Sinar laser, di mana sinar laser ini memancarkan suatu foton ya. Foton, perhatikan warna yang dihasilkan ternyata berbeda-beda ya. Tergantung apa Dede? Tergantung gelombang dari cahaya tersebut. Oke. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kalau kamu kurang jelas, kamu bisa kasih komentar di kolomnya. Oke. Demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih. Thank you.